Sebuah mobil melaju di jalanan sempit, masuk jauh ke dalam kawasan hutan. Dua orang keluar dari dalam mobil mengeluarkan sesuatu dari dalam bagasi. Dengan saya Dev, selamat datang di alur cerita dari film Speak No Evil 2022. Film mengikuti perjalanan keluarga Denmark yang sedang menikmati hari liburan mereka di Italia. Mereka adalah Bjorn dan istrinya Louise bersama anak perempuan mereka, Agnes. Mereka sedang menikmati waktu bersantai di kolam renang ketika seorang laki-laki asing datang menyapa Bjorn untuk meminta kursi yang tak terpakai di sebelahnya. Malam harinya, saat makan malam bersama, seorang lelaki yang tak lain adalah lelaki di kolam renang menarik perhatian menyapa para tamu hotel, membuat suasana menjadi semakin akrab. Begitupun saat menyaksikan pertunjukan, laki-laki itu terlihat sangat ramah menyapa Bjorn yang bahkan mereka tak saling mengenal. Di kamarnya, Bjorn yang belum bisa tidur menatap keluar jendela dan melihat seseorang menatap ke arah kamarnya seperti sedang memperhatikan mereka. Sesaat Bjorn mengalihkan perhatian, lelaki itu tak lagi berada di sana. Keesokan paginya mereka berjalan-jalan di sekitaran kota. Saat itu Agnes mengatakan jika ia kehilangan boneka kelincinya, sehingga Bjorn harus menyusuri jejak perjalanan mereka sebelumnya untuk mendapatkan kembali boneka demi menenangkan sang anak. Sampai boneka itu ditemukan, Bjorn cukup jauh dari lokasi mereka. Saat kembali, Bjorn mendapati Louise sedang berbincang dengan tetangga hotel mereka. Lelaki yang telah beberapa kali dilihat itu ternyata bernama Patrick. Ia pun sedang menikmati liburan bersama istrinya Karin dan anak laki-lakinya Abel yang memiliki masalah kesulitan berbicara. Mereka berasal dari wilayah pedesaan Belanda bagian selatan. Komunikasi kedua keluarga berbeda negara itu terjalin baik sehingga suasana akrab hadir dengan sangat cepat. Obrolan mereka berlanjut ke restoran. Mereka mulai bercerita lebih jauh tentang hobi, profesi, dan kebiasaan masing-masing untuk mengenal lebih dalam satu sama lain. Setelahnya mereka banyak menghabiskan waktu liburan bersama. Sampai pada waktunya masa liburan telah usai, mereka pun berpisah kembali ke negara masing-masing. Kemudian adegan berpindah ke beberapa bulan setelahnya. Suatu hari Bjorn menerima sebuah kiriman foto kenangan kebersamaan mereka dengan sebuah pesan dari Patrick dan Karin di baliknya yang mengundang mereka untuk datang menikmati akhir pekan bersama di pedesaan Belanda. Undangan itu cukup menggembirakan, membuat mereka merasa sangat istimewa saat mengetahui jika Patrick dan Karin sangat merindukan mereka. Begitupun dengan Bjorn dan Louise, mereka pun merindukan momen kebersamaan pada pertemuan pertama yang sangat berkesan bagi mereka. Demi mengobati rasa rindu, mereka pun memutuskan menerima undangan dan segera melakukan perjalanan dengan jalur laut menuju ke Belanda. Perjalanan panjang ke pedesaan Belanda dilanjutkan dengan menggunakan mobil hingga tibalah mereka di rumah Patrick dan Karin. Kedatangan mereka disambut hangat dan dilayani dengan baik oleh keluarga Belanda itu. Tak banyak kegiatan, tapi siang itu mereka lewati bersama-sama. Malamnya saat Bjorn membuang sampah, perhatiannya tertuju pada suara dari dalam sebuah gudang. Lalu Bjorn dikejutkan oleh Abel yang tiba-tiba saja telah berada di belakangnya. Kemudian anak itu membuka mulutnya memperlihatkan jika ia tak lagi memiliki lidah. Sepertinya Abel ingin memberitahukan sesuatu kepada Bjorn. Tapi tak lama Patrick memanggil sehingga Abel pun bergegas kembali ke dalam rumah. Jelas saja Bjorn mencurigai sesuatu terjadi pada Abel, tapi Bjorn mencoba untuk tetap tenang. Saat mereka sedang berkumpul di ruang tengah, terdengar rintihan Abel dari dalam kamarnya. Patrick dan Karin menenangkan mereka, mengatakan jika itu adalah bagian dari penyakitnya. Menurut mereka, Abel dilahirkan dengan lidah yang lebih kecil dari kebanyakan orang. Bjorn cukup menerima, walaupun pada kenyataannya ia mengetahui kalau Abel bahkan sama sekali tak memiliki lidah. Keesokan harinya mereka berjalan-jalan di ladang. Terlihat satu momen Patrick bersikap kasar terhadap Abel hanya karena permainan anak-anak.
Louis sangat syok melihat cara Patrick memperlakukan anaknya. Itu tidaklah lazim, bahkan Karen sebagai ibunya hanya diam tanpa pembelaan sama sekali. Louis menyatakan sikapnya kepada Bion kalau ia mulai merasa tak nyaman berada di sini. Ia menginginkan agar mereka segera kembali ke Denmark. Tapi tak lama Karen datang mengakhiri pembahasan itu. Karen menyampaikan rencananya untuk membawa mereka makan malam di restoran. Tanpa curiga, mereka pun menyetujuinya, tapi tanpa mereka duga Karen menginginkan agar mereka pergi tanpa membawa anak-anak. Anak-anak tetap berada di rumah bersama seorang pengasuh bernama Mujahid yang telah disewanya. Louis sebenarnya sangat keberatan, tapi demi menjaga perasaan dan suasana yang tetap hangat, ia pun pergi dengan hati yang gundah memikirkan Agnes yang ditinggalkannya di rumah bersama laki-laki asing. Di restoran, Patrick memesan makanan mahal sebagai menu makan malam spesial bagi mereka. Setelahnya mereka minum-minum, mereka bersenang-senang memposisikan diri senyaman mungkin. Tapi Louis merasa sangat terganggu saat melihat kelakuan liar Patrick dan Karen yang tanpa canggung bermesraan di hadapan mereka. Saat akan membayar tagihan, ternyata Patrick tak memiliki uang sehingga Bion berinisiatif membayar semua tagihan makan malam mereka. Lalu mereka pun segera kembali dengan Patrick yang mabuk mengendarai mobil. Louis takut sekaligus kesal saat laki-laki itu menghidupkan musik dengan volume yang sangat tinggi. Louis mencoba memperingatkan mereka agar mengecilkan suara, tapi permintaannya sama sekali tak digubris. Setibanya di rumah, Louis segera memeriksa Agnes yang ternyata telah tertidur di kamarnya bersama Abel. Lalu Louis beranjak mandi, tapi di luar ruangan terdengar suara seseorang yang sangat mengganggu kenyamanannya. Louis yang tak begitu tenang pun mengurungkan niatnya dan kembali kepada Bion. Malam itu juga di saat tengah berhubungan, Bion melihat Patrick sedang memperhatikan kegiatan mereka. Bion hanya diam agar tak membuat Louis menjadi takut. Setelahnya Louis keluar melihat Agnes di kamarnya, tapi anak perempuannya itu tak berada di sana, sehingga Louis mencarinya hingga di kamar Patrick ia mendapati Agnes tidur di ranjang mereka. Louis pun mengambil Agnes lalu meminta kepada Bion agar mereka segera pergi dari sini sekarang juga. Mereka pun segera berkemas, lalu meninggalkan rumah sebelum matahari terbit tanpa berpamitan kepada Patrick dan Karen yang masih tidur. Tapi di perjalanan Agnes mengatakan kalau ia lupa membawa boneka Ninos. Louis yang tak ingin kembali merayu Agnes dengan akan mengganti boneka baru untuknya. Tapi anak itu terus merengek, sehingga Bion pun memutar mobilnya kembali ke rumah Patrick hanya untuk mengambil boneka Ninos. Bion masuk sendirian ke dalam rumah, tapi ternyata boneka itu ada di dalam mobil. Agnes hanya lupa meletakkannya. Louis yang kesal pun berniat menjemput Bion agar segera kembali. Di lantai atas, Bion terlibat perbincangan dengan Patrick yang tak menyukai cara mereka pergi tanpa berpamitan. Bion berbicara dengan sangat sopan, memilih kata sebaik mungkin agar tak menyinggung perasaan Patrick dan Karen untuk menyatakan alasan kepergian mereka. Tapi Louis dengan jujur mengatakan kalau ia tak merasa nyaman dengan beberapa kelakuan mereka, sehingga Patrick terdiam. Ia merasa bersalah karena tak mampu memberikan kenyamanan untuk tamunya. Semua kesalahpahaman ini terjadi karena perbedaan budaya dan kebiasaan mereka. Patrick memohon kepada mereka agar bertahan 1 hari lagi, agar Patrick bisa membalas semua kesalahan dan memperbaiki hubungan mereka. Patrick menjanjikan hari terakhir yang luar biasa untuk mereka. Pada akhirnya Bion dan Louis pun setuju. Mereka kembali bersama, tak butuh waktu lama suasana pun kembali terbangun akrab. Anak-anak bermain, Louis dan Karen bekerja sama membersihkan halaman rumah. Sedangkan Patrick membawa Bion berkendara. Patrick lebih berhati-hati, ia tak lagi ingin membuat tamunya itu merasa tak nyaman atas perilakunya. Mereka memulai perbincangan lebih akrab, lebih dalam tentang pribadi dan beban kehidupan. Patrick membawa Bion pergi ke area tambang, mengajaknya berteriak demi melepaskan semua beban yang selama ini hanya terpendam di hatinya. Setelahnya mereka kembali bersama-sama memasak untuk menyiapkan hidangan makan.
Anak-anak sangat berantusias ingin mempertunjukkan kemampuan menari mereka, sehingga setelah selesai makan, mereka berkumpul di ruang tengah menyaksikan pertunjukan anak-anak sebagai sebuah hiburan. Awalnya semua berjalan baik, tapi tiba-tiba Patrick marah karena Abel tak melakukan gerakan sempurna. Berulang kali Patrick meminta Abel agar mengulangi tariannya, tapi tetap saja Abel tak bisa memperbaiki gerakannya, sehingga Patrick yang kesal pun melemparkan gelasnya. Tindakan ini tak bisa dibenarkan. Suasana kembali menjadi tegang. Bion memperingatkannya jika Abel masih anak-anak dan ini hanyalah sebuah hiburan bagi mereka. Tapi Patrick bersikeras memaksa Abel yang ketakutan untuk melakukan gerakan sempurna. Louis yang tak tahan pun segera pergi meninggalkan ruangan menyelesaikan acara lebih cepat. Saat malam Abel kembali merengek. Dari dalam kamar, mereka mendengar Patrick marah. Ia berteriak lalu mendatangi kamar Abel, membentak anak itu, memaksanya untuk diam. Setelahnya Bion yang terganggu oleh suara keras televisi pergi ke ruang tengah untuk mematikan TV juga keran air yang terbuka. Lalu perhatiannya tertuju pada pintu gudang yang tidak tertutup. Bion pergi ke gudang dan mendapati banyak koper juga barang-barang bagus tersimpan di dalamnya. Kemudian di lantai atas Bion melihat banyak foto kebersamaan Patrick dan Karen dengan keluarga lain yang sengaja ditempel memenuhi dinding. Tapi anehnya, anak yang bersama mereka bukanlah Abel, melainkan anak yang selalu berbeda-beda di setiap fotonya. Dengan penuh kekhawatiran, Bion berjalan dan menemukan Abel telah tewas di dalam kolam. Segera Bion menyadari kalau Patrick dan Karen memiliki niat jahat di balik undangan akhir pekan ini. Bergegas Bion membangunkan Louis dan Agnes. Tanpa memberitahu apa yang terjadi, Bion membawa mereka pergi dari sana dengan bahan bakar yang hampir habis. Tak lama setelah kepergian mereka, terlihat lampu rumah menyala menandakan jika Patrick telah terbangun. Dengan penuh kewaspadaan, Bion mencurigai semua mobil yang ditemuinya di jalan. Demi keselamatan keluarganya, Bion mengambil jalur lain untuk menghindari jalan raya. Tapi kondisi jalan yang buruk justru membuat mobil mereka mogok. Bion menenangkan Louis, lalu berpamitan untuk pergi meminta pertolongan kepada penghuni rumah pertanian yang berada tak jauh dari tempat itu. Tanpa disadarinya, Patrick sedang mengawasi mereka dari dalam mobilnya. Melewati jalanan berlumpur, sampailah Bion di rumah pertanian. Tapi berulang kali memanggil penghuni rumah tak kunjung menjawab panggilannya. Atau mungkin juga rumah itu memang tidaklah berpenghuni. Bion pun memutuskan untuk kembali ke mobil. Tapi ia dibuat begitu syok saat mengetahui kalau Louis dan Agnes tak lagi berada di dalamnya. Dalam kepanikannya Bion menuju ke jalan raya. Tak lama, sebuah mobil yang dikendarai oleh Patrick berhenti dengan Louis dan Agnes bersama mereka. Dengan ketakutan, Bion meminta agar Patrick tak menyakiti keluarganya. Patrick hanya mengatakan semua akan baik-baik saja kalau Bion mengikuti perkataannya. Lalu meminta Bion masuk ke dalam mobil untuk kembali ke rumah. Louis yang tak mengetahui apa-apa tampak tenang, bahkan berterima kasih kepada Karen atas bantuan mereka. Sedangkan Bion hanya mencoba tenang sembari waspada dengan kemungkinan niat jahat mereka. Sekian lama berkendara, mereka belum juga sampai ke rumah karena nyatanya Patrick mengambil jalur lain membawa mereka ke sebuah tempat sepi. Di hadapan mereka telah menunggu satu mobil. Seorang laki-laki keluar yang ternyata adalah Mujahid. Suasana kembali menjadi tegang saat Karen mengeluarkan sebuah gunting dari sakunya. Juga Patrick memukul Bion yang mencoba melawan. Mujahid segera masuk ke dalam mobil membantu Karen menggunting lidah Agnes. Lalu Mujahid membawa Agnes pergi bersamanya. Kemudian Patrick mengendarai mobil memisahkan mereka dari Agnes menuju ke lokasi tambang. Memerintahkan mereka melepaskan pakaian, lalu menggiring mereka turun ke dalam kawah. Dari atas dengan kejam Patrick dan Karen mulai melempari mereka. Lemparan itu berulang kali hingga keduanya pun tersungkur dan tewas di dalam kawah. Beberapa minggu setelahnya terlihat Patrick dan Karen membawa Agnes yang tak lagi bisa berbicara menuju ke taman. Memulai pendekatan dengan keluarga lainnya untuk kembali memulai aksi selanjutnya.
Film diakhiri dengan Patrick dan Karin yang bersiap mengatur undangan liburan akhir pekan untuk target selanjutnya dan kisah berakhir di sini. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.